Viralnya kapan? Baru bikin sekarang. Bukan main. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Nah, hari ini kita akan bikin sesuatu yang dulu viral banget, cuma gue baru sempet bikin. Kita akan bikin tart cheese buncit atau enggak cheese buncit namanya, gue juga kurang paham namanya ya. Ini adalah jenis dessert yang maaf banget nih kalau gue nggak salah, tapi memang gue menemukannya ini kayaknya di Malaysia viral banget. Ini dulu kayak semacam, mungkin kalau di luar tuh, kalau di Malaysia tuh kan ada yang apa, cake ketagih cake, ya kan, coklat cake. Nah, ini kita bikin cheese buncitnya. Kita akan bikin dua komponen, kita akan bikin kulit pie-nya, dan juga kita akan bikin isian cheese buncitnya. Nah, yang gue lihat yang bedain dia itu dari cheese biasa adalah si cheese-nya itu nggak banyak liquid, tidak ada telurnya juga dikit. Even ada yang nggak pakai telur sama sekali, dia cuma pakai gula halus sama cream cheese, biar cheese-nya itu bener-bener firm dan juga benar-benar gendut. Kalau pakai liquid kan dia akan sedikit melebar begitu ya. Dan di sini gue bikin kulitnya dikit aja. Kenapa? Karena kita bikin kulit pie-nya kecil-kecil. Jadi memang sesuai dengan selera masing-masing. Kalau kita pakai yang gede, dapetnya bisa banyak banget. Capek nyetakinnya. So hari ini kita akan bikin sweet dough ya, dimana ini adalah kulit dough yang sering gue pakai. Kita pakai kuning telur hari ini. Kalian pakai telur utuh juga boleh. Kalau telur utuh, jadi gini, kalau kuning telur gue kan timbang sih. Misalkan nih, gue pengen 20 gram kuning telur. Kalau gue pecahkan, saya dapetnya cuma 15-16 gram. 4 gramnya bisa ditutup dengan si putih telurnya gitu ya. Penting kuning telurnya banyak. Tapi kalau mau ekonomis banget nih, yang lebih murah pastinya, kalian bisa banget pecahkan telur, diaduk kayak telur dadar, terus ditimbang gitu. Itu kalau buat produksi banyak, misalkan kalian kali 4, kali 5 resepi, kalian tinggal dikali aja gitu. Misalkan 20 gram dikali 5, 100 gram. 100 gramnya itu telur utuh, kalian tinggal timbang. Itu menurut gue lebih ekonomis. Tapi kalau pakai kuning telur, teksturnya akan lebih rich dan pastinya lebih gimana ya, lebih gurih sih. Kalau pakai kuning telur sama putih sama telur utuh, memang pie-nya akan berbeda. Terus di sini gue ada butter, unsalted butter, mentega tawar. Jadi kita bikin pie pada umumnya, kita campurkan dengan gula halus. Ini gue aduk dengan garam dan vanila cuma sampai lembut aja. Garam, vanila. Ini kita akan aduk lembut aja. Kalau udah ngembang, pie-nya terlalu enteng, nanti dia malah ngembang banget, jadinya nggak bagus. Ya. Oke. Kalau gue bikin kulit pie, patokannya cuman sampai lembut, creamy kayak gini aja nih. Ya cukup. Ini kita akan lanjut masukin telur. Oke, ini gue sengaja ya guys timbang. Kayak dapetnya kan cuma pas-pas 20 gram. Kasih dikit lah. 20 gram ya guys, 20 gram kuning telur. Kalau kurang tambahin putihnya nggak apa-apa. Aduk sampai nyampur dulu. Terus kalau udah, ini kita akan bersihkan. Nah, untuk si bahan keringnya, kita akan aduk pakai spatula. Pokoknya patokannya itu sampai menjadi satu sweet dough gitu ya. Gitu, dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek description box. Tepung, ayak. Semuanya langsung aja deh. Ini kita aduk sampai nggak ada tepung lagi. Oke, sampai menjadi satu adonan. Oke, tuh ya. Ini udah, jangan kelamaan diaduk sampai udah nggak ada tepung dan adonannya nyatu seperti ini. Ini kita tinggal kumpulkan dengan tangan, ya kayak gini. Tuh. Cantik ya, dia tuh moist tapi nggak lengket. Dan di sini gue rakitakan pie kecil. Ini ukurannya lupa berapa, nanti gue akan taruh di video ini. Ini adonannya kita akan ambil kira-kira 13-15 gram. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalian ya, sesuaikan dengan ukuran pie kalian. Oke, udah gue timbang. BTW untuk lo yang seperti ini nggak perlu dipoles sih, karena ini kan lemaknya tinggi. Cuma kalau mau prevention takut lengket, boleh dipoles butter dulu. Kalau udah kelebihan boleh dirapiin nih guys. Ini nggak harus ya guys, tapi kalau misalkan sampingnya pengen kalian samain dengan cetakannya, kalian bisa gini aja nih. Biar rapi aja sih.
Nah ini gue akan simpan di kulkas, tapi sebelum itu ingat ya, bagian bawahnya kita harus susun garpu biar dia itu tidak gelembung saat di oven. Dan kalau udah, painya gue simpan di freezer kira-kira 20 menit. Kenapa? Karena gue mau oven kan. Pai itu paling bagus dipanggang dalam keadaan benar-benar dingin. Ya kalau bisa keras sih. Jadi gue kukasin di freezer aja biar cepat 20 menit. Jadi dia bener-bener kayak solid frozen gitu. Dan nanti gue sambil nunggu dia dingin di kulkas, gue panasin oven di suhu 160 sampai 170 derajat. Oke ya, ini sudah keras. Ini tinggal susun di loyang. Kita panggang kira-kira, gue akan start di 15 menit dulu sambil pantau warnanya sampai matang ya, karena nanti cheese-nya setelah diisi manggangnya bentar aja, karena kita nggak mau dia itu terlalu kering dan juga nggak mau dia tuh ngembangnya gimana ya, nggak mau heboh gitu loh. Kita mau bikin dia itu set aja ntar ya, susun aja, jadi harus keras biar bagus di oven, tidak menciut. Oke, sudah mateng ya, tuh warnanya cakep. Ini tunggu sampai agak cooling down dikit baru kita keluarin karena panas banget, say. Oke, ini kalau udah dingin ya gampang keluar kayak gitu. Kalau menurut gue sih nggak usah pakai butter. Kenapa? Karena ini tinggi banget fatnya kan, jadi gampang banget keluarnya. Oke guys, sekarang lanjut kita akan bikin isian cheese-nya. Jadi cheese-nya itu bahan cuma 3. Cream cheese, gula halus, dan juga 1 kuning telur. Kuning telurnya bantu dia lebih ngeset saat di oven. Tapi ada juga yang bikin cuman cream cheese sama icing sugar, itu optional. Dan jangan lupa tambahin sedikit vanilla juga biar dia wangi. Oke, ini sudah room temperature ya, sudah didiamkan minimal 20 menit atau 15 menit di suhu ruang. Gula halus juga yang sudah diayak. Terus karena capek pakai mixer aja. Oke, ini kita aduk sampai lembut, masukin telur kuning, aduk sampai rata, udah. Oke, ini karena sudah room temperature cepet banget, asal dia mulai lembut, masukin 1 kuning telur, 1 kuning telur, aduk sampai rata aja. Oke guys, sampai creamy seperti ini, nggak ada gumpalan lagi, and you're done. Oke, sekarang kita akan piping. Ini gue pakai piping tip tuh ukuran 2 cm, jadi emang agak lebar biar itu gendut. Dan langsung aja gue masukin ke sini karena kita akan langsung isi ke sini. Tinggal kita piping, oke ya. Seperti ini guys. Untuk isiannya mau biscoff, Nutella, terserah kalian. Nah ini kebetulan gue ada biscoff, jadi pakai biscoff aja. Oke, ini kita isi dengan biscoff dasarnya. Langsung banyak, dikit aja. Buat kayak apa ya? Syarat-syarat. Terus isi kejunya agak tinggi ya, Bun. Kayak gini. Agak aneh, nggak apa-apa. Segini nih. Gini sih salah guys, ini ikutin. Terus dipanggang di oven yang sudah gue panaskan. Jadi kalau panggang yang ini cukupnya apinya nggak usah terlalu tinggi, 140 sampai 150, kira-kira 10 menitan. Ya sampai dia agak set aja, udah. Gini guys, kalau pipingnya kayak gue di awal, kayak gini tidak bagus. Ya, kalau mau seperti ini bagus banget. Si kejunya sudah jadi. Nah, kalau kalian bikinnya bener, lihat gak? Meskipun dia ngembang kayak ngek, dia diem. Kuncinya adalah dia itu nggak boleh tambahkan liquid. Kalau kalian tambahin liquid, dia malah nanti dia beleber gitu, nggak diem gendut gitu. Nah, untuk toppingnya sendiri, di sini gue ada biscoff. Jadi biscoff ini akan gue melting. Nanti gue akan taruh di pas segitiga. Sampai konsistensinya dia mulai ngeset, dia akan
gimana ya, kalau dipanasin kan dia bakal encer banget ya, bener-bener kayak liquid banget. Terus kita akan tunggu dia sampai dia tuh nggak gitu panas lagi, mulai mengental tapi masih fluid ya, baru kita akan taruh di atas cheese tartnya gitu ya, kayak cakep, kayak gimana ya, kayak dripping Biscoff gitu loh. Dan juga di sini tuh gue akan tambahkan Biscoff crumble. Gue liat di TikTok tuh banyak banget yang bikin kayak gitu, cakep banget. Oke guys, ini di melting di microwave 10 detikan. Kalau masih agak panas jangan pakai dulu ya, tunggu dia sampai hangat-hangat kuku aja dan teksturnya nggak se-fluid ini. Oke guys, ini ya yang sudah nggak panas, sudah dingin ya. Kita kasih Biscoff kayak gini. Ini kayak dikasih ingat gak sih? Jadi kayak drop gitu. Terus jangan terlalu banyak ya guys, nanti turun tuh oleh. Dah, cukup segini. Lucu ya? Ih lucu banget asli. Cheese buncit, lucu banget, ya kan? Cantik banget. Ini kalau masalah bentuk, kalian mau di sprinkle drizzle Biscoff atau mau dikasih meses, kasih Nutella, terserah kalian. Ini asli enak banget, benar-benar kayak mantul dan juga nggak ciut sama sekali. Ini enak banget, creamy, lembut. Ini pie-nya renyah banget, buttery banget, langsung melt in your mouth. Enak banget juga. Ini kalau dimakan dingin-dingin sih mantap juga sih. So itu dia cheese buncit, cheese tart buncit. Gue gak tau namanya apa. Pokoknya ini pernah viral banget. Kalian tuh pernah request tapi maaf banget gue baru sempat bikin sekarang. Ini bikinnya gampang, enak banget. Kalian bisa bikin versi lebih kecil lagi dan jadi kayak mini banget, langsung kayak sekali makan hap hilang gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, menu-menu viral lainnya, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye bye.